Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut terkait materi kita untuk investigasi ya. Jadi kemarin kita tahu bahwa salah satu jenis investigasi bisa kita lakukan dengan cara melakukan kajian seismik ya, berupa pantulan dari gelombang suara seismik gitu yang dihasilkan kemudian ditangkap oleh geoton. Masing-masing dari jenis material di bawah tanah itu bisa memberikan respon yang berbeda ya. Di sana ada seismic velocity yang didapatkan. Jadi kalau semakin besar nilai seismic velocity-nya, tentu kita akan memiliki jenis batuan yang lebih padat ya secara komposisi dari teksturnya. Sehingga kita bisa katakan dia sangat kuat sekali ya, very high strength rock di sana. Dan kita bisa korelasikan dengan estimated unconfined compressive strength-nya yang lebih dari 60 megapascal ya di sana. Ini juga contoh untuk kecepatan gelombang dari geotechnical material seperti hard rock gitu ya, itu VS-nya, shear wave velocity-nya ya, kecepatan gelombang gesernya 1400. Stiff clay gitu ya, jenis tanah gitu ya, lebih rendah jika kita bandingkan dengan jenis batuan di sana. Kemudian bisa kita lakukan juga geolistrik atau resistivity test ya. Ini ada komposisi yaitu Wiener dan juga general. Nah, P ini adalah potensial, C itu adalah current atau arus. Jadi di dalam resistivity ini kita menginjeksi arus ke bawah tanah dan kemudian di dalam aliran listrik arus tersebut kan nanti akan ada beda potensial. Nah, potensial ini yang merekam nanti ya, potensial dan C ini yang akan merekam, kemudian kita akan dapatkan sebenarnya resistivity atau R gitu ya, yang biasanya satuannya adalah ohmmeter gitu ya di dalam fisika. Nah, seperti marmer, kuarsa, granit, sampai clay. Kita lihat ternyata resistivity-nya berbeda-beda gitu ya. Di sana clay kita punya 1:120 ohmmeter ya. Sedangkan marmer itu besar sekali 10 sampai 12. Artinya marmer itu menahan atau resist aliran listrik itu dengan sangat-sangat besar ya. Jika dibandingkan clay gitu ya. Karena memang di clay kita juga sering menemukan banyak apa namanya air ya. Air itu kan bisa menghantarkan listrik di sana. Oke, ini jenis-jenis tipikal resistivity dari material ya. Tadi kita sudah lihat ya. Nah, ini misal ada bedrock yang fracture, nah, itu dia nilainya lebih rendah ternyata ya, 300 sampai 2400 dibandingkan yang masif. Karena fracture tersebut bisa terisi oleh aliran air gitu ya, dan kemudian bisa menghantarkan listrik dengan lebih mudah. Artinya dia resist atau menahannya itu lebih rendah ya, seperti itu. Nah, si water gitu ya, itu paling rendah. Kenapa? Karena ya air itu bisa mengalirkan. Artinya kalau bisa mengalirkan, resistnya itu ya rendah gitu ya, istilahnya seperti itu. Oke, demikian untuk materi tambahan terkait dengan investigasi ya. Nah, uji laboratorium juga kita bisa lihat ya. Ini ada beberapa uji laboratorium. ASTM ini salah satu standar pengujian di dalam mekanika ya. Kemudian dari Australia dan British juga ada. Tentu SNI juga ada ya, kita punya. List dari pengujian batuan atau spesimen sampel yang kita bawa ke lab itu semua macam-macam ya. Ada properti seperti physical propertiesnya, specific gravity, density, gitu ya, berat isi, gitu ya, sampai dia konduktivitas hidrolik atau permeabilitas, gitu ya. Ada unconfined compression test ya, triaxial, Schmidhammer yang pernah kita bawa alatnya ke kelas gitu ya, select durability gitu ya. Kemudian ada tensile gitu, serta ada point load di sana ya. Kemudian di sini investigasi yang lain juga macam-macam ya. Misal bisa kita juga lakukan liquid limit atau plastic limit di dalam pengujian Atterberg limit ya, atau kita pakai alat namanya Casagrande ya. Kemudian analisis besaran butir juga bisa ya. Kemudian konsolidasi tes gitu ya, direct shear gitu, unconfined juga semuanya bisa kita lakukan di sana. Dan ada standar-standarnya. Termasuk di Indonesia kita punya standar nasional Indonesia atau SNI. Isu-isu di dalam rekayasa ternyata sebenarnya bervariasi ya.
Misal jenis batuan kita gitu adalah sandstone atau shale mudstone ya, clay bearing rock atau argillaceous rock yang mengandung adanya clay atau flysch di dalam endapan laut gitu ya, sandstone dan shale atau mudstone. Ada volcanic rock seperti granit atau metamorphic rock ya. Sandstone misalnya, ini engineering isunya di kestabilan lereng, bendungan atau tunnel ya. Nah ini porositas dari batu pasir ini perlu kita tinjau gitu ya, karena kalau misal di tunnel dengan banyaknya kandungan kuarsa itu bisa menyebabkan adanya isu kesehatan ya bagi para penambang karena debu dari silika itu bersifat racun. Atau contoh yang lain ya, batuan argillaceous rock gitu. Misal di kasus dam gitu ya. Nah, itu tidak bisa dijadikan pondasi gitu ya. Dam itu nggak boleh ditempatkan di atas dari material shale atau mudstone gitu ya, karena adanya tekanan pengangkatan nanti kalau terjadi seepage atau rembesan ya. Dari lensa juga sama ya, karena ketika dia eh, lapuk kemudian terekspos ke permukaan dan air itu bisa mengalami slacking gitu ya, dan kemudian menyebabkan longsor misalnya. Di kasus tunnel juga sama ya, itu misal adanya pengangkatan selama ekskavasi atau heave kita istilahnya ya, atau jadinya slacking gitu. Di flysch gitu ya, dan macam-macam ya, misal juga metamorphic, nah ini bisa terjadinya rayapan atau creep ya untuk kasus slope stability, karena dia batunya berfoliasi gitu. Untuk granit gitu ya, misal dia ada banyak sekali ya, contohnya misal di tunnel gitu ya, underground ini ternyata tidak menjadi masalah nih kalau misal dia batunya granit ya kalau di tunnel itu, karena dia sangat keras sekali gitu. Nah kemudian misal untuk kasus dam ya, volcanic rock itu seperti apa gitu ya. Nah ini dia concrete dam gitu ya, atau dia bendungan yang dari beton lah istilahnya gitu ya. Nah itu sebaiknya ditempatkan pada granitnya, karena granit ini sebenarnya ada tingkat pelapukannya. Nah tingkat pelapukannya itu berbeda-beda ya. Nah tempatkanlah dam itu di atas dari granit tapi yang level weatheringnya itu slightly atau dia masih fresh ya dan sebagainya. Nah ini contoh untuk yang kereta cepat Bandung kalau kita lihat gitu ya profilnya. Nah masing-masing dari jenis breksi andesit ini ternyata memiliki level pelapukan yang berbeda-beda ya. Yang warnanya lebih gelap ini level yang rendah gitu ya, sampai dia completely yang warna ini ya orange ini gitu. Nah ini adalah tunnel atau terowongan gitu ya yang dilakukan. Ini borehole ya, level kedalaman yang ada. Ini adalah kereta cepat yang dari Jakarta ke Bandung dan kemudian akan disambung ke Surabaya ya rencananya nanti. Nah, persoalan-persoalan ini sangat penting sekali karena bisa jadi gitu ya, level dari tingkat pelapukan ini gitu ya bisa berpotensi untuk memberikan persoalan gitu ya, permasalahan misal keruntuhan di dalam ekskavasi tanah. Berikutnya ada Observatorium Nasional di Timau ya. Di eh, apa namanya eh, Pulau Timor ya seperti itu. Ini adalah observatorium dari BRIN ya. Kemudian ini adalah contoh dan fenomena-fenomena slacking yang ada di lapangan. Jadi ketika batuan tersebut terekspos dan terkena perubahan kadar air, misal karena hujan gitu ya, dia sebenarnya bisa mengembang, kemudian ketika mengering dia bisa menyusut ya, kembang susut seperti itu. Ya, retakan-retakannya dan erosi-erosi di dalam lereng Observatorium Nasional Timau ya. Ada mineral-mineral yang diidentifikasi misal seperti monmorolenit yang cukup melimpah di sini dan bisa menghasilkan gejala slacking swelling yang signifikan ya sebenarnya. Dan litologinya juga macam-macam ya. Di sana ada siltstone gitu ya, mudstone, claystone dan sebagainya yang kemudian diuji by porosity gitu ya, by physical properties di sana ya. Baik, demikian materi tambahan kita terkait investigasi. Selamat berjumpa lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.